Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya dengan Arnold. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai over capacity yang terjadi pada lapas-lapas yang ada di Indonesia, di mana banyak kita dengar dari berita, dari hasil pengamatan, dari hasil observasi, bahwa ternyata banyak lapas-lapas di negara kita yang pada penempatan para narapidana ternyata kapasitas ruangan penjara yang disediakan tidak mencukupi dan tidak memadai, bahkan tidak layak dari sisi kemanusiaan. Mengapa saya katakan tidak layak dari sisi kemanusiaan? Terkadang kita temui apabila kita berkunjung ke suatu lapas, banyak kita temui bahwa sebuah ruangan yang ternyata layaknya dihuni atau sekitar 6 atau 7 orang, ternyata pada kenyataan dan prakteknya kita dapat temui ruangan tersebut dihuni oleh sekitar 15 sampai 17 orang narapidana. Nah, hal ini yang kita sebut sebagai over capacity yang terjadi, di mana hal itu mungkin dapat menyebabkan berbagai hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penghuni ruangan tersebut. Over capacity yang terjadi di sini dapat menimbulkan yang kita sebut sebagai istilah prisonisasi, di mana terjadi hal-hal seperti ada perampasan, perkelahian antar sesama napi, perpeloncoan khusus terhadap napi-napi baru, dan mungkin ada kejadian seperti homoseksual dan lain-lain. Hal ini segala sesuatu yang disebabkan oleh over capacity yang terjadi dalam lingkungan lembaga permasyarakatan. Narapidana pada hakikatnya mereka juga adalah tetap manusia juga. Hanya beberapa hal, ruang gerak dan hak-hak mereka dibatasi. Tetapi dalam untuk hak dasar untuk hidup, mereka sebenarnya mempunyai hak dasar yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, di mana disebutkan bahwa pada pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini saya berusaha mengartikan bahwa walaupun narapidana mereka melakukan kesalahan dan beberapa hak-haknya dicabut, tapi hak yang mendasar, hak seperti itu mendapatkan tempat tinggal, hidup yang layak, tempat makanan yang layak, semuanya itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, dan itu penerapannya sudah diaplikasikan bahkan sampai dengan ke lembaga permasyarakatan. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Permasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana itu berhak mendapatkan hak-hak seperti melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta menyampaikan keluhan. Mungkin kalau kita menyampaikan keluhan, tentu sudah banyak dalam kasus over capacity di mana mereka pasti mengeluhkan terjadi berdesak-desakan, tidak mendapatkan kenyamanan dalam ruang tahanan, dan bisa terjadi kekerasan dari narapidana pada sebelumnya yang lebih senior. Nah, hal-hal ini yang mungkin perlu didengar dan pemerintah mesti lebih peka terhadap kasus-kasus seperti ini, karena ini merupakan bagian dari amanat undang-undang. Narapidana pun punya hak, dan kita harus mulai pikirkan bagaimana mencari solusinya. Hal lain yang mungkin harus mulai dipersiapkan dan dipikirkan oleh pemerintah adalah penyediaan anggaran untuk pengembangan kapasitas ruang tahanan di lapas-lapas yang ada di Indonesia. Hal ini adalah sebagai amanat Undang-Undang Dasar kita mengenai hak asasi manusia, bahwa bagaimanapun juga narapidana itu adalah manusia. Mereka harus disediakan tempat hunian yang layak, hak-hak dasar hidup mereka harus dipenuhi dan diberikan sesuai dengan memperlakukan mereka sebagai manusia seutuhnya. Jadi walau bagaimanapun narapidana yang mungkin kita anggap sebagai bagian golongan masyarakat yang tersisih dari kehidupan sosial yang layak, mereka juga pada hakikatnya harus tetap diperhatikan. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti yang diamanatkan oleh dasar negara kita. Kita harus memberikan sesuatu yang mempunyai nilai kemanusiaan dan beradab, melakukan narapidana sebagai bagian dari manusia yang beradab juga. Seperti itu kiranya pembahasan dari saya mengenai
kasus over capacity yang terjadi di lembaga permasyarakatan Indonesia. Isu hukum kedua yang ingin saya bahas pada kesempatan ini adalah mengenai pidana mati atau capital punishment, di mana capital punishment atau pidana mati itu merupakan sanksi pidana terberat yang ada dalam hukum positif kita. Hal ini diatur di dalam buku pertama kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang terdapat pada pasal 10, di mana disebutkan pidana terdiri atas A. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Khusus untuk pidana mati, di berbagai belahan dunia masih memperdebatkan masalah isu tersebut. Ada beberapa negara yang sudah mulai menghapuskan sanksi pidana mati bagi para terdakwanya, dan beberapa negara juga masih menerapkan. Beberapa contoh negara-negara yang sudah menghapuskan pidana mati dari sistem hukumnya adalah negara Portugal, terus negara Brazil, negara Australia, negara Denmark, dan mungkin ada beberapa negara lainnya. Alasan negara-negara tersebut tidak menerapkan lagi hukuman mati pada sistem hukumnya antara lain adalah hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Kedua, mungkin hukuman mati tidak memberikan efek jera terhadap kejahatan. Alasan lain menyebutkan bahwa hukuman mati bersifat diskriminatif dan berdampak pada kaum minoritas, kaum miskin, dan mereka yang berada dalam situasi paling rentan. Yang alasan lain menyebutkan bahwa hukuman mati itu melanggar dan bertentangan dengan hukum hak asasi manusia. Tetapi di beberapa belahan dunia negara lain juga masih ada negara-negara yang menerapkan proses hukuman mati pada sistem hukum pidananya. Misalnya seperti negara China, Arab Saudi, Iran. Ya, alasan-alasan mereka masih menerapkan hukuman mati itu bervariatif, seperti ada yang menganggap bahwa penerapan pidana mati itu mempunyai alasan sebagai suatu tindakan pencegahan, bahwa tuh hukuman mati dianggap efektif untuk mencegah kejahatan secara luas. Pembatan Tiongkok menyebutkan yang populer adalah melaksanakan 1 untuk menghalangi 100 dan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Dalam hal ini, pemerintah Cina beranggapan bahwa pemberian hukuman mati itu memberikan efek jera untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan pidana yang lebih lanjut yang mungkin akan direncanakan oleh pihak lain atau orang-orang yang melihatnya di kemudian hari. Dan mungkin salah satu alasan lain adalah sebagai suatu retribusi. Hukuman mati dianggap sebagai cara untuk menyingkirkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Istilah pepatah menyebutkan gigi ganti gigi dan pembunuh harus dibunuh. Juga telah lama digunakan di Tiongkok. Nah, pidana mati juga dianggap sebagai nilai edukatif. Hukuman mati dianggap sebagai cara untuk mendidik orang lain. Seorang penjaga pengadilan tinggi Tiongkok mengatakan bahwa mereka menghukum mati orang bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mendidik orang lain. Nah, berbagai macam alasan diberikan oleh negara-negara, salah satu seperti Iran. Iran itu menerapkan hukuman mati sebagai untuk menanamkan rasa takut agar tidak ada yang mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran yang pada akhirnya berujung kepada pidana mati yang diberikan. Banyak alasan-alasan yang diberikan oleh negara-negara yang masih mengadopsi hukuman mati terhadap para pelaku tindak pidana. Pro dan kontra mengenai pidana mati masih terjadi di berbagai belahan negara di dunia ini. Salah satunya negara kita Indonesia pun masih menerapkan pidana mati pada sistem pidana dan hukum positifnya. Kalau kita telah lebih lanjut, saya punya anggapan apakah pidana mati ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak kemanusiaan. Dari hal yang saya pelajari, mungkin ya hal ini mungkin belum sesuai dengan apa yang disebutkan dan diamanatkan kembali oleh Undang-Undang Dasar kita, seperti yang disebutkan di dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dari pemahaman yang ada dalam Undang-Undang Dasar ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hak hidupnya. Bahkan kalau saya persepsikan
seorang narapidana pun masih memiliki hak untuk hidup. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah sudah sesuai yang diterapkan hukum positif kita yang berada dalam produk KUHP yang dalam hal ini merupakan produk warisan zaman kolonial Belanda? Apakah sudah sesuai dengan dasar negara kita, undang-undang dasar negara kita yang merupakan produk yang terjadi setelah kemerdekaan, di mana di dalam undang-undang dasar kita menyebutkan dan merumuskan bahwa hak untuk hidup itulah hak asasi setiap manusia. Hal ini yang menjadi satu tanda tanya besar. Perlukah kajian lebih lanjut lagi mengenai tindak pidana proses pemberian pidana mati bagi para terdakwa atau bagi para pelaku kejahatan? Dan apakah benar argumentasi menyebutkan bahwa pidana mati itu akan memberikan efek jera? Apakah pernyataan dari narasi tersebut dapat memberikan jaminan terhadap kita atau terhadap undang-undang bahwa pelaku tindak kejahatan tidak akan terjadi lagi? Yang dalam hal ini saya berpikir proses pidana mati harus perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena saya yakin dan meyakini tindak pidana atau tindak kejahatan tetap terus terjadi walaupun pidana mati tetap diberikan. Hal ini harus menjadi kajian lebih lanjut. Bagaimana kita sebagai mahasiswa hukum harus mulai memikirkan regulasi-regulasi apa yang mengenai hukum yang lebih tepat guna diaplikasikan pada sistem hukum kita dengan mempertimbangkan hak-hak asasi manusia. Bahwa mungkin di negara-negara maju sekarang ini sudah mulai meniadakan pemberian pidana mati terhadap para pelaku kejahatan. Ya, mungkin demikian pemaparan dari saya, pendapat saya mengenai masalah hukum tindak pidana mati yang ada di negara di dunia dan khususnya juga di negara kita, seperti itu. Terima kasih.